Nah, ini saatnya kita mempengaruhi pembeli gitu ya, menarik pembeli untuk borong jualan kita gitu. Gimana caranya nggak cuma beli satu gitu kan. Nah, tentunya ini juga ada tips dan triknya nih. Nah, teman-teman seller, kemarin sempat ngobrol sama mentor Yadi ya. Toko PMP Ampera itu ternyata dulu gitu ya, itu sehari hanya bisa menjual 2 sampai 3 paket sampai akhirnya sekarang udah bisa 60 paket per harinya gitu ya. Tentunya ada apa ya? Ada kiat-kiat di balik pencapaian ini ya. Coba kita kulik lagi nih dari mentor Yadi. Yang pertama kali adalah teman-teman harus aktif untuk mengecek seller dashboard. Kenapa ini harus dan wajib? Karena ketika pembeli masuk ke toko kita, itu ada loh di bagian atas keterangan kapan toko kita itu aktif terakhir kali. Nah, ketika dia lihat, wah toko ini aktifnya 3 hari yang lalu, berarti terkesan bahwa toko ini tidak aktif selalu gitu ya. Nah, paling enggak teman-teman kalau misalnya yang belum ada orderan, toko baru nih misalnya ya, tetap buka toko seller center Tokopedia-nya, kemudian teman-teman cek buka di pagi hari dan buka di sore hari. Kenapa? Karena nanti ketika pembeli itu masuk ke toko teman-teman, nanti dia akan lihat kapan terakhir kali online-nya itu tidak sampai 1 hari. Jadi terkesan lebih sering online. Nah, kemudian kita kan belum ada orderan nih. Bagaimana kita bisa dapetin orderan kalau misalnya orang belum percaya tadi sama toko kita gitu ya. Nah, kita jangkau dulu orang-orang yang terdekat kita. Misalnya nih, teman-teman udah ada pembeli yang sering belanja di toko teman-teman, ya. Nah, itu kita coba alihkan. Mau nggak belinya lewat Tokopedia nih, gitu. Ya, bisa jadi kita kasih voucher juga misalnya ya. Yang voucher yang tidak terlihat sama orang lain, bukan publik ya. Vouchernya voucher privat. Gitu. Nah, itu teman-teman bisa jangkau dari orang terdekat, entah itu keluarga ataupun teman ya, ataupun ya pokoknya orang-orang yang ada di sekitar lokasi toko teman-teman yang teman-teman kenal. Nah, tawari sama dia, kemudian minta dia untuk belanjanya lewat Tokopedia seperti itu. Ya, kemudian teman-teman juga memberikan diskon yang tepat misalnya. Teman-teman rencanakan nih, kira-kira promosi apa nih yang paling tepat untuk toko saya ya, untuk produk saya. Nah, yang paling sering saya pakai emang adalah voucher tadi, ya. Yang saya paling sering gunakan untuk sebar-sebar diskon promo itu adalah dengan voucher. Nah, tadi ya, kadang-kadang orang bilang, wah Pak, kalau misalnya saya kasih voucher berarti kan mengurangi ini saya ya, mengurangi keuntungan saya. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya teman-teman salah dalam menentukan vouchernya, baik itu nominal ya, ataupun batas pembeliannya. Ini misal nih, ya, kita kasih contoh seperti ini. Misalnya teman-teman produk yang paling laku ya, ini kan harganya Rp100.000. Oke. Kemudian dari harga produk Rp100.000 ini teman-teman itu untungnya Rp20.000 misalnya ya. Jadi harga produk Rp100.000, teman-teman untungnya Rp20.000. Nah, lalu kemudian teman-teman pasang voucher. Misalnya minimal belanja Rp90.000, dapat diskon Rp5.000 misalnya ya. Nah, artinya kan ini teman-teman berarti inilah yang teman-teman tadi mengurangi keuntungan teman-teman. Awalnya untung Rp20.000, jadi untungnya cuma Rp15.000 karena dipotong voucher. Nah, ini salah satu voucher yang menurut saya salah ya. Seharusnya teman-teman kalau misalnya tadi produk yang tadi yang paling laku ya itu Rp100.000, teman-teman buatlah ya vouchernya Rp5.000, tapi minimum pembeliannya adalah Rp110.000. Nah, lah Bang, itu dapat dari mana Bang rumusnya? Misalnya tadi ya. Tadi ya kita lebihkan sedikit dari produk kita yang paling sering laku. Atau misalnya yang laku banget ya, itu teman-teman bisa lihat dulu produk paling lakunya, kemudian teman-teman indikan semua, kumpulin harga-harganya, kemudian buatlah harga yang paling atasnya supaya teman-teman jangan rugi ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus bikin vouchernya Rp5.000, kemudian belanjanya harus Rp10.000? Karena gini, tadi kan harga produknya Rp100.000 ya. Jadi dengan ada harga segini,
pembeli itu ngerasa efek psikologisnya ya, wah ini tanggung nih, aku tinggal nambahin 10.000 lagi, tapi aku bisa dapetin voucher. Nah ini yang ada dalam psikologisnya si konsumen, ya dia merasa wah dikit lagi nih dapetin voucher ini nih. Nah awalnya dia belanja 100.000 rupiah, akhirnya dia belanja lagi, dicari lagi nih produk apa yang ada di toko kita supaya dia dapetin voucher. Katanya juga Bentor ini juga pernah pakai bundling ya, kayak menggabungkan produk yang laku atau hidup produknya dengan produk yang baru gitu ya, atau yang mungkin kurang jalan gitu digabungin gitu ya Bang Edi ya. Betul Mas Arif. Jadi misalnya saya ada produk baru nih, produk baru ini kan berarti belum ada review ya, padahal tadi kan saya pengen cari review. Nah selain saya tadi menjangkau orang terdekat ya, saya akan bundlingkan produk yang baru ini dengan produk yang sering laku. Ya, pasti kan produk yang laku pasti muncul ya, pasti diklik pembeli. Nah, kemudian saya bundling nih produk yang baru ini. Jadi produk yang baru ini istilahnya nempel kesuksesan dengan produk yang udah laku duluan. Tapi teman-teman jangan sampai salah bundling juga ya. Misalnya ngebundling produk yang tidak ada kaitan. Nah, ini agak kurang cocok menurut saya ya. Jadi kalau saya banding itu misalnya gini, saya kan jual pempek nih. Nah, kemudian saya banding produknya dengan cuka pempek. Nah, ini masih cocok karena kan kadang-kadang mereka merasa, wah kayaknya kadang-kadang pempek dengan beli di toko saya tuh kayaknya cukanya kurang deh gitu. Atau dia lihat review cukanya kurang banyak gitu ya. Nah, dia bisa membeli cuka yang baru kita jual tadi ya. Nah, selain itu bisa juga untuk produk yang kita mau habis stoknya nih, misalnya produk-produk ini, wah misalnya kerupuk nih misalnya ya, saya mau banding pempek sama kerupuk nih, wah kerupuk saya ini ternyata mungkin bulan 2 bulan lagi udah mau habis nih kayaknya gitu ya. Nah daripada kita lama lakunya, nggak muter-muter, kita bisa bandingkan juga dengan produk yang laku tadi. Ya jadi intinya memang bisa kita gunakan untuk produk yang baru ataupun juga produk yang kita mau habiskan stoknya. Dan kalau misalnya udah ada promosinya, tentunya kita pengen pembeli itu tahu dengan cara juga bisa menggunakan broadcast chat ya Bang Yedi ya.